Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan niat yang baik, yaitu niat untuk bersama-sama mendalami makna dari setiap kata firman Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama tadarus Al-Qur'an, ya, bersama-sama memahami, mencoba mendalami makna-makna yang terkandung dari Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi ini. Kita berharap dengan usaha kita untuk senantiasa menambah pemahaman kita kepada Al-Quran ini, Allah bantu kita agar bisa semakin dekat dan menjadi orang-orang terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, ahlullahi wa khassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita yang hadir di sini jangan sampai berkecil hati, ya, atau kehadiran kita di majelis-majelis taklim atau majelis-majelis ilmu jangan sampai menjadi kehadiran yang hanya mengisi waktu kosong, ya. Justru kehadiran kita di majelis-majelis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah itu seharusnya kita jadikan waktu yang menjadi prioritas kita, waktu utama kita, ya. Setelah sekian jam kita mencari nafkah untuk keluarga, sekian jam kita mungkin menikmati hidup, ya, karena memang menikmati hidup ini, Pak, ini juga termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya kehidupan kita ini tidak kaku dan tidak monoton. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk menikmati hidup, dan kita berharap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita dalam rangka untuk menikmati hidup ini, yaitu nikmat yang berupa kesenangan terhadap hal-hal yang Allah ridhoi dan Nabi kita cintai. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk fokus dalam setiap aktivitas. Kenapa harus fokus? Karena kita mampu untuk menikmati setiap aktivitas yang kita lakukan, bahkan dalam hal menuntut ilmu, atau bahkan dalam hal ini, makasih Pak, dalam hal makan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, idza hadaratil asya fabda'u bil asya. Kalau seandainya sudah qomat untuk sholat isya atau sholat apapun itu, lalu kemudian kebetulan makanannya sudah tersedia, maka Rasulullah katakan apa? Fabda'u bil asya. Mulai saja dengan makan, setelah makanannya habis baru silahkan sholat. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu ingin kita menikmati makanan itu dengan tenang, dengan khusyuk seperti itu, dan tidak dikhawatirkan dengan kemasbukan kita dalam sholat jamaah. Mulai aja dengan sholat seperti itu, luar biasa.
Bahkan apalagi kalau kita berbicara dengan sholat, maka sholat yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam Al-Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu seharusnya kita lakukan dengan khusyuk dan nikmat, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan masukan kepada kita untuk menikmati makanan sejenak, ya. Itu faidahnya apa? Supaya makanannya terasa nikmat, sholatnya pun terasa khusyuk, ya, jadi tidak saling masuki. Ini pentingnya menikmati setiap momen hidup kita, tapi dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yang telah membimbing manusia sebelumnya berada dalam alam yang gelap gulita, namun dengan diutusnya beliau sebagai rahmatan lil alamin, beliau mengeluarkan dan membawa manusia-manusia yang tadinya berada pada zaman jahiliyah, kultur kebodohan, menuju alam yang terang benderang yaitu Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan ayat surat Al-Kahfi. Kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul, ya, kita ulangi sedikit surat Al-Kahfi ayat 29 ini. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Wahai Muhammad, katakanlah, waqul, katakanlah kepada siapa? Lahu wali ashabihi hadzal Qur'an. Lahu, untuk mereka. Mereka ini siapa? Teman-temannya Uyainah bin Husain, yang sebelumnya berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tinggalkan saja orang-orang yang ekonomi rendah itu, jangan bergaul dengan orang-orang rendahan. Ini perkataannya Uyainah bin Husain. Karena memang pengikut Rasulullah SAW di awal-awal dakwah itu memang terdiri dari masyarakat yang tidak mapan atau ekonominya tidak maju, atau dia juga di keluarganya tidak terpandang, tidak mempunyai kedudukan di depan masyarakatnya. Bahkan banyak juga di antara mereka yang terdiri dari hamba sahaya seperti Bilal dan lain-lain. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang merasa dirinya tinggi ini mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau bergaul saja sama kami, jangan bergaul dengan orang-orang rendahan itu. Wah, ini luar biasa ini, ya, luar biasa. Membatasi pergaulan ini tidak diperkenankan di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Abasa, lantaran Rasulullah SAW ketika berbicara dengan Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak berhadapan. Abasa wa tawalla, turun satu surat Abasa. Lah ini Uyainah bin Husain ini malah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk memilih-milih teman. Ya, kemarin sudah kita sampaikan yang namanya teman itu memang tidak ada yang sempurna. Kita memang harus mencari yang teman yang terbaik, tapi yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Sebagaimana dalam sebuah syair yang selalu kita ulang-ulang, man dzalladzi ma sa'aqat wa man lahul husna faqat. Siapa yang tak punya satu pun keburukan dan siapa yang hidupnya selalu terisi dengan kebaikan, tidak ada. Maka barang siapa yang mencari teman yang sempurna, ya wahidan, maka dia akan tetap dengan kesendiriannya. Dia berteman dengan hawa nafsu dan keegoisannya saja. Ini teman-teman yang mau mencari teman yang sempurna, maka dia tidak akan mendapatkan teman yang sempurna. Dia hanya akan mendapatkan kesombongannya, mendapatkan ananiyah yang ada di dalam dirinya, dan ini harus dihancurkan. Sifat keegoisan di dalam manusia itu tidak diperkenankan, karena itu sudah keluar dari
norma-norma kemanusiaan. Baik. Kemudian, wahai Muhammad, wa qulil haqqu al-haqqu, katakanlah bahwasanya kebenaran itu mir rabbikum, hanya datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang ingin ingkar, ya silahkan saja ingkar. Dan ini bukan bentuknya ikhtiar, bukan penawaran, tidak. Yang mau iman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Ini bukan pilihan, tapi ini bentuknya adalah tahdid. Ibarat kata kita mengatakan kepada santri, siapa yang mau melanggar silahkan saja melanggar, tapi ingat ada hukumannya. Dan di dalam Al-Quran pun uslub yang sama, bahkan uslub yang lebih bagus yang digunakan. Barang siapa yang mau beriman dengan Allah, maka berimanlah, pasti akan mendapat ganjaran-ganjaran yang setimpal, yang nanti akan disebutkan di dalam ayat 30. Ya. Kemudian barang siapa yang kafir, maka akan disebutkan apa ganjaran bagi mereka yang menolak syariat Islam atau menolak keimanan kepada Allah. Tahdidun lahum, ini bentuknya adalah tahdid atau ancaman bagi mereka yang tidak mau beriman. Inna a'tadna lizzalimin, lalu kemudian Allah kabarkan yang tidak mau beriman, maka ini loh balasannya. Inna lizzalimin, sesungguhnya inna a'tadna lizzalimina, sesungguhnya kami a'tadna, ya, mempersiapkan lizzalimina, bagi mereka yang zalim. Zalim itu artinya orang-orang yang kafir, ya, orang yang tidak menempatkan dirinya pada tempatnya. Kalau dia menempatkan dirinya sebagai manusia, maka beribadah kepada Allah. Karena kita ini tugasnya adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kenapa mereka ini dikatakan zalim? Karena mereka tidak menempatkan dirinya sebagai manusia. Mereka menuntut ketuhanan bagi dirinya padahal dia hanya manusia, dan ini tidak mungkin, tidak diperkenankan. Tidak boleh seorang manusia menuntut ketuhanan, tidak boleh. Bahkan menuntut Allah pun tidak boleh. Allah itu tidak boleh dituntut dengan segala hal yang ia lakukan kepada manusia, tidak bisa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, hakimun alim, Maha mengetahui. Alimun khabir, Maha mengetahui dan Maha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh semua makhluknya. Seperti itu. Tayyib. La yus'alu amma yaf'al. Az-zalimin, makna az-zalimin adalah al-kafirin, orang-orang yang kafir menentang ajaran agama Islam. Kenapa dikatakan zalim? Ini zalim di sini maksudnya adalah orang-orang yang kafir, ya. Innas syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman yang sangat besar. Bukan zalim yang misalkan unsur akhoka zaliman wa mazluman, bukan yang di dalam hadis ini. Karena zalim di dalam hadis itu masih berkaitan dengan teman-teman yang Islam. Kadang-kadang kita kan sebagai manusia, kadang ada perkara-perkara atau aktivitas-aktivitas tanpa terasa itu sebenarnya sebuah kezaliman. Tapi orang yang berbuat zalim yang di sini tidak bisa dikatakan kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam salah satu kitabnya. Kitab di sini maksudnya bab, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan termasuk kekufuran. Artinya dia melakukan kezaliman, dia melakukan perkara kekufuran, tapi orangnya tidak bisa dihukumi kafir. Ini hati-hati. Dia melakukan misalkan sebuah perkara bidah dilakukan, tapi jangan bisa, tidak boleh sembarangan kita katakan orang ini pelaku bidah, tidak boleh, ahlul bidah, tidak bisa. Sebagaimana yang kita jelaskan kemarin di hari Sabtu, ayatul munafiqina salasatun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara maka dia berbohong. Pertanyaannya, apakah setiap orang bohong bisa dikatakan munafik? Tidak bisa. Karena kenapa? Karena dalam Al-Quran yang namanya munafik itu di mana tempatnya? Di neraka. Innal munafiq, apa itu ayatnya? Fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam api neraka yang paling bawah, di keraknya.
Jadi kalau ada teman kita berbohong, kita katakan munafik, nauzubillah, jangan. Itu seolah-olah kita memasukkan teman kita ke dalam api neraka. Tidak boleh, hati-hati. Makanya hati-hati dengan kata-kata munafik. Kita baca kabar, ini munafik, jangan. Berbeda jalur polisi, munafik, jangan. Ya, nanti dakwahnya tidak diterima kalau seperti itu. Padahal Rasulullah SAW dalam hal dakwah itu harus dengan cara yang elegan dan cara yang terhormat, menghormati sesama, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, saling menghormati dengan cara-cara yang baik, nasihat-nasihat yang baik, seperti itu. Baik. Naran ahata bihim, sesungguhnya kami telah persiapkan bagi orang-orang yang zalim, pelaku kekufuran itu, ya. Dan dilabeli sebagai orang-orang yang kafir itu. Naron, api. Ini kata para ulama, salah satu Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata naron tanpa alif lam atau dengan bentuk nakirah? Karena nakirah itu kan bentuknya umum. Setiap kata yang bentuknya nakirah dalam bahasa Arab itu bersifat umum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigotul umum? Api neraka. Kata para ulama, maksudnya adalah api neraka yang begitu besar. Karena sesuatu yang umum pasti sifatnya besar, seperti itu. Yang dikatakan oleh Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam muhadarahnya. Kemudian naron ahata bihim suradikuha, Allah mempersiapkan bagi mereka api neraka yang kemarin suradikuha kita katakan artinya lahab, yang gejolaknya, ya, gejolaknya meliputi mereka. Artinya mereka ini dikelilingi oleh gejolak api neraka, sehingga tidak ada kesempatan untuk keluar dari api neraka itu. Dan memang seperti itu yang terjadi, ya. Orang-orang kafir yang telah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka, maka tidak akan bisa keluar dari Jahannam tersebut. Na'udzubillahi min Jahannam. Ma'ahata biha, ay suradiquha ma'ahata biha, yang dikelilingi oleh tembok gejolak api. Wa iyastaghitsu, dan jikalau orang-orang yang masuk neraka ini yastaghitsu, meminta al-ghaus. Al-ghaus itu meminta tolong, ya. Kalau al-ghais berarti minta air minum. Al-ghais artinya hujan, al-ghaus artinya pertolongan. Ketika mereka meminta tolong, meminta air, yughasu bima'in kal muhli, mereka akan diberikan air kal muhl, yang bentuknya sudah seperti minyak yang berubah warna. Setelah mendidih, minyak kan berubah warna, jadi semakin kental, keruh. Nah, air yang diberikan seperti itu, sudah hendak bagus warnanya, baunya busuk, panas lagi. Ini bisa dibayangkan. Di dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, kondisi orang-orang yang masuk neraka. Wa nada ashabu nari ashabal jannah, orang-orang penduduk neraka memanggil orang-orang penduduk surga, an afidu alaina minal ma, wahai penduduk surga, tolong dong lemparkan air. Penduduk surga yang tidak mau, ya, minta aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalian menertawakan kami di dunia, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin, ya, mereka yang menertawakan Rasulullah SAW, menertawakan keadaan kaum muslimin, ya, dihinakan. Nah, kelak berbalik keadaannya, mereka lah yang ditertawakan oleh orang-orang penduduk ahli surga. Tayyib. Ka'akri zaid, akri tadi kita katakan kemarin, ya, bentuknya itu seperti minyak yang sudah berubah, minyak jelantah. Ada yang mau minum minyak jelantah? Jangan waktu panas, waktu dingin aja lah. Nggak ada yang mau. Udah penuh penyakit, mengandung apa? Kolesterol, ya. Semuanya ada di situ, lemak, membuat pencernaan tidak bagus. Ya nggak ada yang mau. Bahkan setelah disaring pun minyak jelantah nggak ada yang mau pakai, jarang, kecuali kita aja yang jadi santri nggak punya. Ya seperti itu. Nah, kondisi air yang diberikan kepada penduduk neraka seperti itu.
Ini mengerikan. Belum lagi panas ya, yashwil wujuh. Saking panasnya ini bisa membakar muka. Jadi belum diminum, mereka mau minum dalam keadaan haus ya. Dalam keadaan haus, airnya panas. Mau diminum malah mukanya kebakar. Belum kena, muka kebakar. Masya Allah, bisa dibayangkan seperti itu. Ya, jangankan minyak ya, atau air yang bentuknya sudah mengental. Air teh saja kalau panas itu luar biasa. Ya, nggak bisa diminum. Nah, bagaimana kalau misalkan airnya sudah seperti ini? Nggak bisa dibayangkan. Yaswil wujuh, yang bisa membakar wajah mereka, min harrihi, karena saking panasnya. Idza qurriba ilaiha, kalau didekatkan ke mukanya, didekatkan ke mukanya terasa panas, membakar. Bi'sas syarabu, betapa buruk minuman yang seperti itu. Wasaat, dan betapa buruk pula an-naru, neraka itu, murtafaqo, sebagai tempat kembali. Murtafaqo itu kalau dalam bahasa Arab dia tamyizun, dia bentuknya tamyiz, mangkulun anil fa'il ya, yang dipindahkan dari fa'ilnya. Maknanya adalah qabuha murtafaquha, buruk sekali tempat kembali mereka, tempat bersandar. Murtafaq dari kata irtafaqo, atau bisa juga dari kata mirfaq, tempat bersandar. Nah, jadi neraka diibaratkan sebagai tempat bersandar atau tempat kembali mereka. Wa huwa liqaulihi al-ati, wa huwa muqabilun liqaulihi al-ati, dan ini akan menjadi lawan kata yang pada ayat yang datang setelahnya. Fil jannati ya, yang akan memberikan kisah penduduk surga. Wa hasunat murtafaqo, ada kalimat wa hasunat murtafaqo. Surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali. Ayat nomor 30, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh, inna, sesungguhnya kami, la nudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, ajra man ahsana amala, ganjaran bagi mereka yang sudah beramal soleh. Allah katakan Allah tak akan menyia-nyiakan amalan orang yang telah beramal soleh, sekecil apapun. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kelak di surga Nabi itu melihat ada ganjaran atas amalan orang yang mungut kayu kecil sekali dari masjid, dibuang keluar. Karena kayu seperti tusuk gigi kecil dibuang keluar, itu tercatat di surga, ada balasannya. Bagaimana kalau yang dilakukan itu adalah amalan-amalan yang baik, yang besar, yang kecil saja ada di surga balasannya. Ya, maka jangan berat hati kalau misalkan ada potongan kuku. Ya, ini kadang-kadang kita tidak menjaga kebersihan juga di masjid kita, kok ketemu potongan kuku atau potongan kulit kaki. Nah, ini tidak apa-apa, ambil, masukkan saku, buang di luar ya. Dan ini insya Allah menjadi pahala kelak di surga. Allah akan tabungkan balasannya, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun amalan baik, sebagaimana dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil biji zarah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang setimpal. Al jazaa'u min jinsil hal jazaa'ul ihsanu illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa. Baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang telah beriman dan beramal soleh. Ini faedah yang pertama. Ternyata iman itu tidak cukup, Pak. Iman itu tidak hanya dalam hati. Afwan, bukan tidak cukup. Iman itu tidak cukup di dalam hati, tapi dia juga harus tercermin dari aktivitas tubuh kita. Makanya para ulama ketika memberikan definisi tentang iman, dia katakan apa? Iqrarun bil lisan, berikrar dengan lidah. Kemudian i'tiqadun bil qalbi,
keyakinan dalam hati, iqrarun bil lisan, ikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan atau bil jawari, dan beramal dengan rukun tubuh kita, yaitu anggota tubuh kita. Dari sini kita yakin, kita harus meyakini bahwasanya yang namanya iman itu bukan hanya di hati, bukan hanya sekedar di mulut, tapi juga harus tercermin dari aktivitas tubuh kita. Kita beramal soleh, ya. Makanya di dalam ayat yang banyak itu selalu iman itu amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Ini sebenarnya menolak orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita cukup beriman saja, tidak perlu amal soleh. Allah mencatat iman kita, tidak perlu amal soleh, seperti yang dikatakan oleh muridnya Hasan Al Basri, Wasil bin Atha. Nah, Wasil bin Atha ini dedengkotnya orang-orang paham pemahaman sesat dalam Islam. Lahir dari situ Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada yang lain-lain banyak. Salah satunya mereka yang mengatakan yang penting yowes beriman di dalam hati aja. Mereka katakan, wah, iman kita sama dengan iman Abu Bakar. Abu Bakar beriman, kita beriman sama. Padahal tidak seperti itu. Imannya Abu Bakar dibarengi dengan amal soleh yang tak tertandingi. Bahkan Umar pun menyerah, wahai Abu Bakar, saya tidak bisa menandingi amal solehmu. Ya, tidak bisa. Umar bin Khattab. Apalagi kita yang Masya Allah, amal solehnya udah sampai mana, infak sedekah 1000 aja kadang-kadang merasa berat, ya. Mau menyaingi amalannya Abu Bakar, ya tidak bisa, tidak bisa. Tapi kita harus tetap berusaha untuk mengerjakan amalan soleh. Ini faedah yang pertama dari ayat ini, bahwa iman itu harus dibarengi dengan amalan-amalan soleh yang tercermin dari tubuh kita, dilakukan oleh tangan kita, dilakukan oleh mata kita, dilakukan oleh lisan kita, kaki kita yang berjalan. Itu dia faedah yang kedua dari ayat ini. Ayat ini harusnya cukup menjadi alasan kita semangat mengajak orang kepada kebaikan, Pak. Karena kenapa? Karena orang-orang yang berbuat baik itu Allah tak akan menyia-nyiakan amalannya sekecil apapun. Maka dengan ayat ini sebenarnya sudah cukup menjadi alasan kita untuk mendakwahkan kebaikan. Teman-temanku, misalkan seperti itu, ketahuilah bahasanya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan. Mari berbuat baik sekecil apapun itu. Bahkan hanya dengan membersihkan jalan, ya, menyingkirkan duri dari tengah jalan, itu tercatat sebagai bagian dari iman yang konsekuensinya adalah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Jadi visi seorang mukmin itu adalah bagaimana supaya manusia diliputi dengan kasih sayangnya Allah bila perlu, dan memang tidak mungkin, ya, mustahil semua masuk surga, semua manusia masuk surga, itu mustahil. Kata Imam Nawawi di dalam salah satu kitabnya, Imam Nawawi Banten, dikatakan kita ini harus mendoakan kaum muslimin dengan kebaikan. Tapi kita tidak boleh juga mendoakan semua manusia masuk surga, tidak boleh. Kenapa? Kok kita tidak boleh mendoakan semua manusia masuk surga? Karena itu mustahil, ya. Karena takdir Allah sudah mengatakan manusia ini ada yang menjadi penduduk surga, ada yang menjadi penduduk neraka. Artinya kalau kita minta, ya Allah, masukkan semua manusia ke dalam surga, ini menyalahi takdir Allah, menyalahi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi Banten di dalam salah satu kitabnya. Tapi visi untuk menyebarluaskan, memviralkan kebaikan dengan cara yang paling baik itu harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Ya, bagaimana supaya kebaikan ini tersebar luas, itu harus terpatri dalam setiap jiwa kaum muslimin. Bagaimana supaya teman saya masuk surga, orang terdekat saya masuk surga, orang terdekat kita semuanya beramal soleh, itu harus ada. Karena surga itu terlalu luas kalau hanya dimasuki oleh satu orang kita semua. Terlalu luas. Harus ada teman-temannya yang masuk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang surga dan ganjaran-ganjaran terbaiknya, Allah katakan bersama para nabi, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang syahid. Kan berjamaah, tidak sendiri-sendiri.
Dan jamaah ini harus dimulai dari dunia, Pak. Dari dunia, dari bumi ini kita berjamaah beramal soleh, supaya nanti kita dibangkitkan secara bersamaan termasuk golongan kanan, ashabul yamin, golongan kanan, yang jalurnya jelas, yaitu jalur surga, bukan golongan kiri. Nah ini dia. Tapi caranya pun harus elegan. Yang namanya dakwah itu, karena tujuan dakwah kita terhormat, maka caranya pun harus terhormat. Kalau katanya Kiai Haji Miftahul Akhyar, ya, ini disampaikan di pidato pertama beliau setelah beliau dilantik menjadi ketua MUI. Kalau tidak salah tahun berapa ya? 2017 apa 2018. Setelah Kiai Haji Ma'ruf Amin naik wakil presiden, dia menggantikan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namanya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Dia katakan yang namanya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Yang kedua dia katakan dakwah itu merangkul, bukan memukul. Kita Masya Allah ya, dakwah sekarang kalau tidak menyebutkan keburukan orang lain kayaknya kurang keren. Padahal Rasulullah katakan wa qulu linnasi husna, katakanlah yang baik-baik, rangkul. Kalau kita pernah baca, nanti teman-teman yang mungkin punya kesempatan googling, silakan baca kisah keislamannya seorang sahabat bernama Sumamatu bin Usal. Itu kisahnya ajib jiddan. Jadi kisahnya beliau ini berawal dari ditangkap sebelum masuk Islam. Terjadi peperangan antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang non-Muslim. Beliau ini menjadi tawanan perang. Ya, dia jadi tawanan perang. Kemudian diikat. Diikatnya di mana, Pak? Tahu enggak, Pak? Diikatnya di mana? Diikatnya di tiang masjid. Di tiang Masjid Nabawi. Jadi tidak salah kalau misalkan masjid itu jadi penjara sebenarnya. Fungsi masjid dari penjara. Saya selesaikan kisahnya dulu ya. Baik, dia diikat di tiang masjid. Tiap hari Rasulullah katakan dia kasih makan. Rasulullah pokoknya hormati, diberikan makanan, diberikan minuman, tidak pernah lapar Sumamah bin Usal. Hari pertama Rasulullah katakan, "Wahai Sumamah, mau tidak masuk Islam?" Sumamah bilang, "Saya tidak mau." Hari kedua menolak, hari ketiga menolak, hari keempat menolak terus. Sampai di hari terakhir, karena tiap hari dia lihat orang kok Masya Allah, tiap hari lihat orang sholat, tiap hari lihat orang sedekah, tiap hari lihat orang silaturahmi, saling menyapa, saling merangkul, saling memuji, tiap hari melihat orang saling tolong menolong. Akhirnya di hari terakhir dia masuk Islam. Masuk Islam karena terlalu banyak melihat orang-orang baik. Jadi kita kalau mau menjadi orang baik, maka bergaulah dengan orang-orang yang selalu berperilaku baik. Karena yang namanya perilaku itu dia seperti penyakit menular, bisa menular. Ya, begitu pula dengan perilaku buruk menular juga. Maka kalau kita mau ketularan perilaku baik, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Seperti kisahnya Sumamah bin Usal. Ya, jadi dia masuk Islam karena tiap hari lihat orang sholat. Nah ini mungkin bisa jadi solusi bagi kita. Ada teman-teman yang mungkin malas sholat, ikat aja di masjid, Pak. Insya Allah 1 minggu jadi rajin, insya Allah. Ya, teman-teman santri yang misalkan hafalannya tidak naik-naik karena mungkin malas ngajinya, ikat di masjid nih, kurung aja. Tiap hari lihat orang ngaji, insya Allah semangatnya tumbuh lagi. Ya, seperti Sumamah bin Usal. Itu yang dikatakan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang ketiga dia katakan dakwah itu menyayangi, bukan menyaingi. Dakwah menyayangi, bukan menyaingi. Karena yang namanya menyaingi, saingan itu ya musuh-musuhan terus. Kemudian yang keempat dia katakan dakwah itu mendidik, bukan membidik. Oh, siapa yang akan menjadi sasaran kita hari ini? Siapa yang menjadi pembahasan ghibah kita? Wah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ada sebuah kisah, dia katakan seperti seorang perempuan bilang, orang-orang itu kalau dia dilewati oleh jamaah manusia, pasti dia akan mendapatkan, diambil kebaikannya. Ya, diambil, dapat pujian, pokoknya dapat sedekah seperti itu. Illa ana, dia katakan, kecuali saya. Orang-orang kalau lewat
bukan harta saya yang diambil, bukan paras wajah saya yang cantik yang dinikmati, bukan, tapi kebaikan saya diambil, malah dikatain dia. Seperti ghibah, transformasi atau transfer kebaikan. Kemudian yang kelima, kata Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang namanya dakwah itu membina bukan menghina. Membina bukan menghina. Yang keenam, mencari solusi bukan mencari simpati. Kalau yang namanya mencari simpati itu ya nanti kita akan lahir sebagai orang-orang yang tidak berani, Pak. Pingin ikut alur saja, tidak bagus ya. Kemudian yang ketujuh, ini dia 7 prinsip dakwah kata Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang ketujuh, membela bukan mencela. Dakwah itu membela bukan mencela. Nah, ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita bacakan surat Al-Kahfi ayat 30 itu. Karena mulianya isi daripada dakwah Islam, maka cara menyampaikannya juga harus mulia. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah bijaksana, kata-kata yang baik dan nasihat-nasihat yang baik yang bisa masuk ke dalam hati setiap pendengarnya. Wallahu taala alam. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menjadi bahan muhasabah kita untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Ya. Dan kita berharap juga, kita belum membaca tentang surga ya. Ya, kita baru membaca tentang keadaan api neraka, maka kita mohon sama Allah, ya Allah, hindarkanlah kami semua yang ada di masjid ini dan semua yang mengharapkan ridhamu, dihindarkan dari api neraka yang begitu mengerikan itu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.